Pernahkah dengar kisah dari seorang ratu buaya putih? Sosok gaib penguasa sungai yang dipercaya bisa membawa berkah tetapi juga kutukan. Ceritanya bikin merinding. Kalau kalian punya versi lain dari daerah, kalian tulis di komentar ya, biar kita angkat jadi konten berikutnya. Di sebuah tepian sungai di desa, sungai itu berada di kawasan Pulau Jawa. Masyarakat percaya bahwa sungai itu bukanlah sekadar aliran air, melainkan adalah jalan gaib tempat bersemayam makhluk penguasa. Sosok itu dikenal dengan nama Ratu Buaya Putih, seekor buaya berukuran raksasa dengan sisik berkilauan seputih gading. Konon, buaya ini bukan hanya hewan biasa, ia adalah jelmaan roh kuno yang telah menjaga sungai sejak ribuan tahun lalu. Malam-malam tertentu ketika bulan purnama menggantung, warga desa sering melihat sosok bayangan raksasa berenang perlahan di permukaan sungai. Air bergemuruh meski angin tak berhembus, dan sungai seperti erangan panjang terdengar dari kedalaman air. Warga desa percaya siapapun yang berani berbicara kotor, menantang, atau mencemari sungai akan didatangi dalam mimpi oleh Ratu Buaya Putih. Dalam mimpi itu ia muncul sebagai seorang perempuan cantik berpakaian serba putih dengan mata yang tajam berkilauan. Ia menawarkan dua pilihan, kekayaan besar dengan syarat menyerahkan jiwa atau kematian perlahan dengan tubuh ditarik ke dasar sungai. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang hilang secara misterius. Seorang nelayan pernah ditemukan hanya perahunya saja, hanyut tanpa awak. Warga percaya ia sudah dibawa ke istana gaib Ratu Buaya Putih di dasar sungai, yang digambarkan megah dengan pilar emas dan lantai dari kerang bercahaya. Namun, tidak semua yang berhubungan dengannya bernasib buruk. Beberapa orang mengaku diselamatkan dari tenggelam oleh sosok buaya putih. Bahkan ada yang mendadak kaya raya setelah bermimpi diberi emas oleh perempuan berjubah putih itu. Tetapi anehnya setelah itu tubuh mereka perlahan melemah, wajah memucat, dan akhirnya meninggal dalam keadaan aneh, seakan hidup mereka dipangkas sebagai bayarannya. Ratu Buaya Putih tidak sekadar mitos, hingga kini masyarakat sekitar masih menggelar ritual larung sesaji ke sungai setiap tahun dengan harapan sang penguasa gaib tetap tenang dan tidak mengganggu kehidupan mereka. Malam ritual itu, warga sering bersumpah melihat kilatan putih di permukaan air, seperti sisik raksasa yang bergerak cepat menghilang ke kedalaman. Bagi mereka yang percaya, Ratu Buaya Putih adalah lambang kekuatan alam, indah, agung, sekaligus mematikan. Ia bisa menjadi pelindung, tetapi juga bisa menyeret siapa saja yang sombong atau tamak ke dalam pelukan air tanpa pernah kembali. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang Ratu Buaya Putih semakin menyebar, tidak hanya di desa tepian sungai itu, tapi juga ke daerah-daerah lain. Para pendatang yang mencoba menetap sering mendengar peringatan keras dari warga setempat. Jangan pernah sombong di tempat sungai, jangan buang sembarangan, jangan berkata kotor. Kalau kau melanggar, ia akan datang menagihnya. Cerita itu dianggap dongeng oleh sebagian pendatang, namun banyak yang akhirnya percaya setelah melihat sendiri kejadian yang aneh itu. Pernah suatu malam, sekelompok pemuda iseng menentang keberadaan sang ratu. Mereka tertawa keras di tepi sungai, melempar batu, bahkan mengolok-olok mitos yang dianggap kuno itu. Keesokan harinya, satu di antara mereka hilang. Sandal dan bajunya ditemukan di tepi sungai, namun tubuhnya tak pernah muncul lagi. Orang-orang berkata, Ratu sudah menagih, kau tak bisa bermain-main dengan namanya. Ada pula cerita seorang pedagang kaya dari kota yang datang untuk membeli lahan di tepi sungai. Ia terkenal angkuh, tak mau mendengar nasihat warga. Malam pertama ia bermalam di rumah barunya. Ia bermimpi didatangi oleh seorang perempuan cantik berbaju putih yang duduk di tepi ranjangnya. Perempuan itu tersenyum menawarkan kepingan emas, namun matanya memancarkan tatapan tajam seperti mata predator. Keesokan harinya, sang pedagang mendadak jatuh sakit. Tubuhnya panas, kulitnya pucat, dan ia hanya bisa berbisik lirih. Ada buaya putih menunggu di bawah ranjang. Beberapa hari kemudian ia meninggal. Warga yakin jiwanya sudah dibawa ke istana gaib di dasar sungai. Masyarakat desa percaya istana Ratu Buaya berada di bawah
pusaran terdalam sungai. Tak ada seorang pun yang berani menyelam ke sana karena airnya selalu berputar tanpa henti, seakan menjaga gerbang menuju dunia lain. Konon, siapa yang nekat mencoba masuk akan langsung terseret arus. Tubuhnya menghilang tanpa jejak, seakan lenyap di telan bumi. Meski begitu, ada beberapa sisi lain dari sosok gaib ini. Sebagian warga meyakini jika kita datang dengan hati yang tulus tanpa niat jahat, Ratu Buaya Putih bisa menjadi pelindung. Beberapa nelayan tua bercerita saat badai besar datang dan perahu mereka hampir karam, tiba-tiba muncul sosok buaya putih berenang di sekitar perahu. Anehnya, badai mereda dan mereka selamat kembali ke daratan. Bagi mereka, itu tanda sang ratu masih menjaga siapapun yang menghormatinya. Namun penghormatan itu tak boleh berubah menjadi keserakahan. Orang-orang yang berani meminta kekayaan kepada sang ratu seringkali menemui akhir yang tragis. Mereka memang memperoleh emas, batu mulia, atau dagangan yang laris manis, tapi tak lama kemudian hidup mereka terkuras, tubuh mereka melemah, dan umur mereka memendek. Seakan emas itu adalah kutukan yang perlahan mencuri kehidupannya. Hingga kini legenda itu tetap hidup. Setiap tahun ritual larung sesaji menjaga pengingat bagi siapa saja yang percaya sungai bukan hanya air tetapi juga rumah bagi sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kuat, dan bahkan lebih misterius daripada manusia. Malam larung, warga menyiapkan nasi tumpeng, bunga 7 rupa, dan kepala kambing sebagai persembahan saat sesaji itu hanyut. Banyak yang bersumpah melihat kilatan putih muncul sesaat di permukaan lalu lenyap di kedalaman. Dan di balik segala kisah itu, satu pesan selalu diingat: sungai adalah kehidupan, tapi juga bisa menjadi kematian. Hormatilah, atau kau akan menjadi tamu di istana gaib Ratu Buaya Putih.